Kiprah Jati. Bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kita bisa jika bersama. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku berbagi untuk sahabat. Kita bisa bila bersama. Aku bernyanyi untuk sahabat. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Kita ketemu kembali di depan Kiprah Jati ini. Dan hari ini Anda pasti melihat satu nuansa ruang ini. Sayang Anda tidak ikut di dalam ruang ini, karena di samping ruang ini bersih, indah, tapi ada bau yang sedap sekali. Baunya itu adalah bau obat-obatan, karena semuanya serba steril sebenarnya tempat ini, untuk menghindari dari predator-predator yang menyerang kita, baik itu mikron yang terkecil atau apapun. Tepatnya kita masih berada di tengah-tengah kota dingin Malang, kota kuliner, dan ini adalah bertempat di Politekkes, Politeknik Kesehatan Kota Malang. Dan kebetulan kampus ini berada di antara kampus-kampus besar yang lainnya. Memang Malang itu adalah salah satu kota pendidikan dan memenuhi syarat. Kotanya dingin, banyak interaksi dengan kelompok-kelompok bangsa warga yang lainnya secara nasional dan internasional. Dan di sini kita memang berada dan akan mencoba untuk menggali, meneliti, mencermati sebagaimana kiprah Jati. Dan kita sadari bahwa hampir manusia yang hidup di daerah Katulistiwa di muka jagat ini tidak ada yang tidak bingung karena penyakit. Logis-logis saja, karena di Katulistiwa ini sebenarnya dengan keseimbangan cuaca dan alam yang seimbang, sehingga kehidupan-kehidupan yang kadang-kadang menjadi penyakit pun banyak. Oleh karena itu, kalau di kota Malang ini juga ada sekolah kebidanan yang besar dan yang bersifat nasional dan internasional, pun tidak salah juga, karena kita salah satu warga dunia yang hidup di daerah Katulistiwa. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih saran-saran Anda semuanya sudah masuk ke Dewan Redaksi dan selalu menjadi inisiatif dari judul-judul ini. Dan hari ini kita akan mengambil judul adalah peranan bidan dalam pembangunan nasional. Sebagai narasumber nanti adalah adalah Ibu Ferdianti, Master Kebidanan. Tepuk tangan untuk beliau. Dan yang kedua adalah Ibu Yeni Sodak, Master Clean Magical. Ya, monggo kami mulai saja dari Ibu Sodak. Sebenarnya sampai di mana masyarakat memahami akan pentingnya bidan, dan sampai di mana bangsa kita ini memanfaatkan kebidanan sebagai salah satu fundament kekuatan bangsa. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Jati. Ini pertemuan yang sangat berharga ya. Saya bisa duduk di samping Pak Jati, ini bukan main ini. Saya juga terima kasih. Iya. Iya, begini, sebetulnya kalau melihat peran bidan untuk kepentingan nasional ya, itu lebih banyak karena kita tahu Pak Jati bahwa bidan itu sangat dekat dengan masyarakat. Ya, artinya di mana ada masyarakat pasti di situ ada bidan, dan pasti masyarakat sangat membutuhkan bidan. Dan bidan sendiri juga memang kiprahnya bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan bayi. Sebetulnya ada MDGs ya 2015, itu target Millennium Development Goals, yang artinya nanti
kematian ibu harus turun menjadi 102, yang sekarang masih 227 ya. Jadi sangat berat sekali ya beban bidan di situ. Bagaimana bidan sekarang berupaya untuk dapat mensukseskan target MDGs itu, Pak. Ya. Iya. Iya. Apa tidak mulia idealisme ahli-ahli tentang perbidanan ini? Fokus pokok adalah bagaimana supaya ibu itu sehat. Memang betul, kalau ibu tidak sehat, karena ibu itu jelas rahimnya nanti melahirkan presiden, melahirkan jenderal, melahirkan kiai, melahirkan pastor, biksu, semua manusia lahir dari rahim ibu. Dan tidak manusia saja, tetapi manusia yang dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa harus mulia dalam peradabannya. Dalam salah satu kehidupan profesi yang mulia adalah profesi kebidanan. Nah, ini Bu Ika, kira-kira selama ini apa yang perlu disuarakan kepada UPI ini tentang kebidanan, monggo. Terima kasih Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jenny. Untuk bidan saat ini memang begitu banyak dalam program studi ya Pak. Pendirian program studi itu banyak sekali, sehingga ini implikasinya tentu juga panjang. Yang pertama yang kami rasakan di dunia pendidikan itu adalah bagaimana cara kami supaya tetap bisa menjaga kualitas lulusan di tengah semakin sulitnya mencari lahan praktek untuk mahasiswa kami. Kemudian mereka juga dituntut harus menolong persalinan normal sedemikian banyak, padahal kompetitornya juga banyak Pak. Jadi di Kota Malang ini ada sekitar 10 institusi kebidanan, sehingga kami harus bersaing dengan mereka supaya lulusan kami kelak masih bisa unggul dalam seleksi alam gitu, istilahnya seperti itu. Jadi supaya mereka bisa tetap diperhitungkan di dunia kerja. Kalau untuk teman-teman di pelayanan mungkin juga sama, jadi bagaimana mereka tetap membawa nama baik bidan, jadi jangan sampai sudah latar belakang atau kualifikasi pendidikannya ditingkatkan menjadi diploma 3, kalau dulu hanya diploma 1, itu jangan sampai hasilnya sama saja atau bahkan lebih buruk daripada dulu ketika kualifikasi minimal bidan masih D1 gitu Pak. Jadi itu berat sekali. Kemudian juga angka kematian ibu dan bayi itu merupakan salah satu indikator utama kalau kita mau lihat bagaimana derajat kesehatan di suatu negara. Itu salah satunya kita lihat dari angka kematian ibu dan bayi. Karena itu di setiap instansi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan KIA itu selalu ada. Jadi kalau kita lihat di puskesmas paling kecil sekalipun, itu pasti ada pelayanan KIA-nya. Terus kira-kira sampai hari ini bagaimana Bu masyarakat memanfaatkan puskesmas itu ya, pasti ada bidannya ya. Itu sudah interaktifnya masyarakat tuh proaktif apa masih pasif? Kalau untuk bidan, karena kami profesi bidan, kalau di Indonesia kan yang menangani ibu pada masa reproduksi itu ada dokter kandungan, ada bidan ya Pak ya. Untuk bidan itu khusus kami couplingnya itu hanya melayani ibu dengan keadaan reproduksi yang normal. Jadi yang hamil tidak bermasalah, bersalin tidak bermasalah, masa nifasnya tidak bermasalah, dan bayi baru lahir yang normal. Jadi karena yang normal itu sebagian selalu menjadi lebih besar daripada yang tidak normal, otomatis di pelayanan kesehatan itu yang paling banyak difungsikan adalah bidan sebagai pelaksana utama. Baru kalau misalnya di puskesmas atau di bidang praktek mandiri itu kami menemukan ada satu keadaan yang abnormal, ya, berarti kami harus melakukan rujukan atau konsultasi dengan dokter. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia itu program desa siaga itu adalah satu bidan di setiap desa, bukan satu dokter opjin di setiap desa. Seperti itu. Apa Bu siaga tadi? Desa siaga. Desa siaga ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Salam penonton.
Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya ada spesialisasi tetapi sangat urgen, sangat penting, sangat fondamen. Artinya bidan itu khusus akan meneliti, mencermati perkembangan-perkembangan seorang ibu, kelahiran dan baby atau calon anak-anak itu sendiri. Dan ini sangat penting. Bagaimana tidak penting karena suatu negara kekuatannya tergantung dari kesehatan jiwa dan jasmani dari anak-anak manusia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih sangat istimewa kita bedah dunia kesehatan lewat perbidanan. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Jauh dalam hatimu aku, kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Ya, terima kasih. Dan para penonton serta adik-adik di Politekes ini yang menghibur kita tadi suara merdu dari kita Opri Band ya. Namanya satu-satu siapa yang dari sini? Hah? Mana mic-nya tadi? Wah, ini namanya Ricky. Lalu yang sana? Darli. Oh, kok enggak darling sekalian ya. Sana? Iqbal. Iqbal. Oh, Iqbal ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekalian ya. Ya, memang bicara masalah kesehatan sebenarnya harus dimulai dari kesadaran tiap-tiap individu manusia ya. Harus belajar sekali lagi dimulai dari tiap-tiap kesadaran individu manusia. Jangan sampai ada kita setelah kasep baru diperingatkan, sekarang sakit itu ongkosnya mahal, hidup itu mahal sekali. Jadi kalau tidak disadari dari kita akan lebih sulit lagi. Ada suatu negara itu kecil, tapi disiplinnya tentang kesehatan begitu ketat. Coba bagaimana kita tidak ketat. Kita ambil contoh aja seperti tetangga kita di Singapura misalnya. Di sana itu ada umplong itu komplong ya, ataupun tutup apapun yang terbuka, lalu ada airnya. Sampai airnya itu ada apa namanya? Latung tuh anak-anak nyamuk itu dendanya berapa? $2. $2 Singapura sudah barang tentu. Jadi kalau di sini diambil tindakan seperti itu, negara itu pasti sugih duit karena tiap rumah itu didendo. Karena sembrononya. Artinya bangsa di negeri itu betapa pentingnya kesehatan bagi warga bangsa. Nah, kita akan ingin mendengarkan ini. Kebetulan hadir di sini salah seorang sahabat saya. Ini Pak Insinyur Soeharto, nih tolong pendapatnya Pak, monggo. Izinkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mendengar alunan musiknya, kemudian banyak hal yang sudah dikemukakan oleh Ibu narasumber dan greget yang sangat luar biasa dari Civitas Akademika ini. Saya rasanya seperti naik di sorga. Sebuah mimpi yang sangat luar biasa, spektakuler. Tapi yang amat memprihatinkan tadi Ibu kemukakan, kok ternyata dengan meningkatnya pendidikan bidan dan profesionalis bidan ternyata masih banyak bayi yang mati. Dan kalau kita telusuri, ini sebenarnya ini kesalahan ini sistemik di luar institusi kebidanan ini. Ada sesuatu sebab. Nah, ini sebabnya ini adalah dari pengambil kebijakan. Jadi sesuatu sebab yang di luar daripada insan akademis kebidanan ini. Dan ini tadi saya sependapat dengan Pak Jati, ya. Saya berharap agar supaya pemegang kendali kekuasaan Republik ini, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, betul-betul mau mendengarlah itu. Bahwa sebenarnya tidak ada sebuah kekuatan pun di dunia ini yang kacau balau kalau kepemimpinannya bagus. Saya ambil sebuah filsafat dari Cina. Apapun juga kita percaya kan, Cina sekarang menjadi negara superpower. Ada seorang filsuf Cina mengemukakan begini, di dalam sebuah perang besar,
kata Tao, filsuf Cina itu. Di dalam sebuah perang besar, maka semua dermaga, jembatan, fasilitas dan utilitas wilayah bisa rata dengan tanah. Muridnya bertanya, filsuf, apakah itu bentuk kerugiannya besar? Oh bukan. Tanya lagi muridnya, filsuf, lalu kerugiannya besar bagaimana? Kerugian yang besar itu ialah manakala mangkatnya seorang pemimpin. Kita di Republik ini, kita rasakan Bapak Ibu sekalian, ternyata bahwa kalau orang duduk di kepemimpinan, ya kita setuju itu. Tetapi masih belum mampu untuk meningkatkan harkat hidup orang banyak. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Saya yakin ke depan, kalau memang sosok pemimpin yang seperti itu yang terpilih, barulah semua lini itu ngangkat, tidak seperti sekarang. Sekarang ini kita di hadapan bangsa-bangsa lain ini kayaknya kita tuh di bawah alas kaki. Saya bisa mengatakan demikian, saya punya data. Saya punya data internasional bahwa ternyata kinerja sistem nasional kita itu berada pada grade yang paling bawah. Sehingga karena itu saya tempo hari pernah bilang, kalau dulu pada waktu penjajahan Belanda, kita tuh dijajah oleh Belanda, bahasa Jawanya londoi ketok. Sekarang, londoi tidak ketok. Tapi ingat bahwa yang namanya globalisasi, menurut istilah saya, operasionalnya adalah penjajahan bentuk baru yang tersistem. Bagi negara-negara maju, seperti Amerika, Eropa, wah betul-betul luar biasa. Tapi bagi kita, itu tadi Bu, gambarannya adalah banyak bayi yang mati walaupun bidan-bidan itu sangat profesional. Karena apa? Karena kinerja kepemimpinan kita yang rendah. Sistem kita yang rendah, yang tidak kompatibel. Sosok yang duduk justru yang tidak mampu, sementara yang mampu tidak menduduki posisi. Ini kenyataan sekarang. Nah, ini. Jadi akhirnya semua adalah mengerucut di inputnya ini, penyebabnya ini. Proses pendidikan kebidanan oke, tetapi kalau inputnya rendah, input bukan dalam arti mesti tes seleksi, bukannya semata itu, tapi juga biaya. Sampai sejauh mana pemerintahan masih alokasi biaya di bidang kesehatan ini, termasuk pendidikan di bidang kesehatan dan pendidikan pada umumnya. Nah itu, sampai sejauh mana alokasi, apakah sudah cocok dengan undang-undang? Kecocokan aja belum tentu. Padahal justru sebenarnya sistem pendidikan nasional itu ada ukuran optimumnya, ada angka optimumnya. Angka optimum itu ialah manakala angka itu bisa ditepati, maka Republik ini ibarat pesawat, dia bisa rising, bisa ngangkat begitu. Ya, itu. Ya, para penonton Dawa TV yang kami muliakan, sebenarnya kebidanan atau kampus kebidanan sebagai subjek yang mempunyai niat besar supaya ibu-ibu sehat, supaya anak-anak calon jenderal, calon presiden, calon menteri, calon rektor, calon dosen, calon apa saja sehat. Kebidanan sebagai subjek kesehatan sudah bekerja dengan baik, tetapi Pak Harto tadi itu mempunyai satu wawasan bahwa alangkah baiknya kalau kebaikannya ditunjang oleh sistem, sehingga bangsa yang hidup di Katulistiwa, di negara agraris ini, yang banyak permasalahan kesehatan kecil atau besar ini, semua sudah siap-siap sebelumnya ya. Terima kasih untuk para calon-calon bidan yang mulia ya. Masih ada siapa adik-adik? Lah ini saya ingin bertanya ini. Ada kebetulan salah seorang sahabat saya baru pulang dari ASEAN ini, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand dan lain sebagainya. Mungkin ada pengalaman tentang pergaulan kesehatan yang di sana disampaikan. Monggo kami persilakan Pak Gundono, monggo ya kami persilakan. Yeah. Terima kasih. Nama saya Gundono, saya orang Malang asli. Jadi kalau saya lihat tahun 79 sama 82 itu banyak dokter-dokter dari Indonesia mengajar di UGM, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan lain-lainnya. Lah sekarang kok terbalik? Terbaliknya justru banyak bangsa-bangsa kita tuh banyak yang berobat di Malaka. Nah ini apa penyakitnya? Kok jadi begini? Sebab kalau saya lihat begini, di Malaka ini kalau namanya operasi itu tidak terlalu formal. Kadang-kadang duduk aja bisa dioperasi selesai. Tapi kalau di Indonesia, waduh, yang harus di itu, di ini dan lainnya. Yang notabene-nya ya sama saja.
Nah ini mudah-mudahan di adik-adik kita ini bisa menggali kenapa kok bisa begitu. Yang kedua juga masalah di sana itu budi luhurnya yang diketengahkan. Artinya begitu kita masuk, ini mohon maaf, bukan berarti kita anukan negara kita, begitu masuk tidak ditanya uang. Pasien itu diselamatkan dulu. Setelah diselamatkan baru nanti dilihat mampu atau tidak. Nah itu diambil pertimbangan. Nah, mudah-mudahan nanti pemimpin-pemimpin kita yang akan datang ya mempunyai pemikiran demikian. Yang kedua juga bahwa pendidikan di sana itu 50% di bangku pendidikan dan 50% di lapangan. Sehingga mereka siap pakai. Nah, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, semua adalah pengalaman yang harus kita cermati. Memang kita hidup di bumi itu tidak sendiri, pergaulan nasional dan internasional, apalagi kalau sudah menyangkut masalah kesehatan secara umum. Ini sudah urusan dunia, sampai Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mempunyai UNICEF yang bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Tetapi kita sebagai bangsa pun mempunyai kewajiban untuk terus bergerak dan sudah kerja keras baik dari tokoh-tokoh, Ibu Sonda, Ibu Ika tadi itu, semua dengan warga besar, para pengajar di sini sudah barang tentu pengen bekerja secara maksimal. Dan kami semua yakin bahwa adik-adik yang mengambil pelajaran tertentu di bidang kebidanan dan kesehatan pasti punya tujuan yang sangat mulia sekali. Nah, maksudnya Pak Gun atau Pak Harto tadi itu, kemuliaan ini mbok diberi aliran atau jalan yang baik dengan sistem. Artinya PR ini adalah untuk para negarawan dan politikus yang mengalokasi anggaran dan penataan supaya bangsa dan rakyat ini hidup sehat, damai, indah, dan sejahtera. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih sangat menarik kita bedah kesehatan ini. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Haruskah ku bilang cinta, hati senang namun bimbang, ada cemburu juga rindu, ku tetap menunggu, ku tetap menunggu. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau kan kembali, kan ku kenang di hati saja. Ya, sekarang tiba saatnya adik-adik ini untuk mengeluarkan pendapat, bertanya atau kritik atau saran terhadap bangsa boleh, terhadap dunia boleh. Hak kita sebagai titah yang maha kuasa untuk memperoleh kesehatan. Monggo kami persilakan. Siapa dia? Oh, adik-adik, nggih. Monggo namanya sekarang ya, Pak ya. Nama saya Arli Puspa. Saya di sini mau bertanya mungkin pada Bu Jenny ataupun dengan Bu Ika. Yang saya tanyakan, mengingat dari lulusan bidan kan begitu banyak ya Bu ya. Nah, untuk peluang kerja dari bidan untuk lulusan saat ini tuh seperti apa? Khususnya untuk lulusan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang pastinya sangat erat kaitannya dengan pembangunan Indonesia. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ye. Yang lainnya ayo, yang lainnya. Monggo silakan. Yang lainnya ada? Monggo, ini ya gitu, ini sehat-sehat berarti ininya. Banyak pertanyaan tuh ya, monggo. Baik, terima kasih. Nama saya Miftahul Jannah. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber. Begini, kami mahasiswa dari kebidanan sudah banyak mendengar yang namanya MDGs seperti itu. Menurut Ibu Ika dan Ibu Jenny,
kontribusi apa yang akan diberikan oleh bidan untuk mencapai yang namanya MDGs itu tadi. Terima kasih. Masih ada yang lainnya? Silakan satu lagi. Ya, di bawah itu. Waduh, kebidanan itu ininya cemerlang. Buktinya banyak ini ya. Silakan. Di sini selamat siang kepada Ibu Yeni Sondak, Magister Clinical Midwifery, dan Ibu Ika Yudianti, Magister Kebidanan. Ini saya pertanyaan ajukan baik kepada Ibu Yeni maupun kepada Ibu Ika. Di sini mungkin kepada Ibu Ika terlebih dahulu, dalam kebidanan memiliki strategi apa saja yang biasanya untuk membentuk insan-insan terutama kebidanan agar lebih kompetitif seperti yang sudah tadi dijelaskan dengan Ibu Ika. Mungkin dari Poltekkes, Kemenkes Malang itu memiliki strategi apa khususnya? Seperti itu. Dan kepada Ibu Yeni, di sini mungkin Ibu Yeni juga selaku Ketua IBI Kota Malang, mungkin juga memiliki strategi apa untuk menyaring dalam kualifikasi bidan-bidan agar bisa kompeten di dalam tugas menjalani terutama tugas luhur sebagai kebidanan, yaitu membantu ibu dan bayi. Terima kasih. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo. Sekaligus gimana, monggo Ibu. Ya, baiklah, tadi pertanyaan dari Mbak siapa ya? Oh, Mbak Erli. Ya, peluang kerja ya. Ya, memang kalau bicara ini memang profesi itu juga deg-degan ya. Khususnya Ikatan Bidan Indonesia Jawa Timur memang deg-degan. Tiap tahun selalu meluluskan hampir 3.000 bidan. Nah, ini yang deg-degan karena apa? Ini mau dibawa kemana ini bidan-bidan ini ya setelah lulus, kemudian apakah ada pekerjaan, jangan-jangan nanti ya sudah sekolah mahal-mahal juga nganggur gitu ya, sayang. Padahal tadi sebetulnya masyarakat sangat-sangat membutuhkan bidan. Kenapa? Karena memang bermitra dengan dukun ya, bekerja sama dengan kader kesehatan, dan bagaimana kira-kira upaya atau peluang profesi untuk ya memberi kontribusi paling tidak supaya bidan ini berguna. Memang harus ada seleksi yang sangat ketat ya, karena lulusan banyak ya. Banyak institusi, katakan di Kota Malang sini sendiri sudah institusi kebidanan saja mungkin sekitar 14 itu yang terdaftar, 16, 2 juga yang. Jadi memang sangat-sangat kompetitif sekali. Tetapi saya yakin kalau lulusan Poltekkes ini akan punya warna tersendiri ya. Lulusan Poltekkes punya warna tersendiri karena apa? Kompetensi ini diutamakan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa lulusan lain tidak tidak lebih baik mungkin atau kurang baik dari Poltekkes, tidak. Karena saya hanya tahu Poltekkes, makanya saya mengatakan bahwa sudah banyak dosen-dosen di sini ataupun kurikulum nanti akan dijelaskan oleh Bu Ika yang membawa menggiring lulusan ini agar dapat bersaing nanti di era global. Karena tidak mungkin semua mau jadi pegawai negeri, katakan seperti itu. Tapi ada peluang-peluang, ada celah di mana praktek mandiri, mendirikan BPS sendiri ya di situ. Kemudian bagaimana peluang kerja di luar pulau? Di luar pulau ini sebetulnya pendistribusian tenaga bidan ini tidak merata. Semua banyak yang di Jawa. Padahal kalau mau lewat sedikit aja luar pulau sudah pasti sukses. Karena apa? Bidan praktek mandiri akan jauh lebih sukses apabila punya wilayah sendiri, punya wilayah misalnya punya desa sendiri di mana di situ menjadi seorang raja kecil. Nah, berangkat dari situ sukses tidak hanya ada di Pulau Jawa. Sukses bisa juga keluar dari daerah tempat saudara menimba ilmu ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya berikan. Ya.
Monggo Bika apa Baik Pak, saya rasa untuk peluang kerja sudah cukup jelas ya Pak ya dengan Bu Yeni tadi. Mungkin perlu saya tambahkan satu lagi, keberanian lulusan bidan untuk keluar negeri gitu ya. Jadi TKW yang berskill gitu ya. Jadi tenaga kerja wanita yang punya skill. Jadi tapi sayangnya kembali lagi mungkin berkaitan dengan ulasan yang disampaikan oleh Bapak berdua tadi ya Pak ya, kesempatan bagi tenaga bidan untuk bekerja di luar negeri itu sekarang saya rasa masih sangat kecil gitu. Mungkin ini juga perlu advokasi dari pemerintah ya Pak ya, istilahnya untuk mempromosikan lulusan bidan dari Indonesia gitu ke luar negeri, terutama negara-negara yang punya kultur yang mirip dengan Indonesia sehingga lulusan itu bisa survive di sana. Untuk lulusan itu Pak. Untuk pertanyaan yang nomor 3 tadi, baik sekali pertanyaannya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Poltekkes Kemenkes Malang sampai dengan ke Prodi ya, unit terkecil dari Poltekkes Malang itu punya visi terutama khususnya di Prodi Kebidanan itu adalah mencetak tenaga bidan yang kompeten dan kompetitif gitu ya. Jadi kompeten dan kompetitif artinya punya skill yang bagus dan juga dia mampu bersaing dengan lulusan dari instansi lain. Kemudian dari visi tersebut kami di Prodi Kebidanan itu mempunyai beberapa mata kuliah muatan lokal untuk mencapai visi tersebut, yaitu yang pertama seperti ada mata kuliah pengembangan kepribadian ya, jadi untuk menumbuhkan dan mengasah soft skill dari mahasiswa. Kemudian yang kedua ada entrepreneurship atau kewirausahaan supaya mahasiswa nantinya tidak hanya menunggu untuk menjadi pegawai atau dikaryakan oleh orang lain, tapi dia bisa mengkaryakan dirinya sendiri dan juga bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Kemudian juga untuk kompetitifnya pasti kita harus memahami bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi itu ada beberapa mata kuliah yang masuk dalam kurikulum D3 Kebidanan di Poltekkes Malang. Itu saya kira untuk pertanyaan nomor 3 tadi dari Vian ya. Oke. Ya, saya bisa menambahkan tadi masalah peluang ya untuk menjadi TKW yang punya skill ya, yang punya profesi. Memang sempat profesi berupaya untuk dapat mengirimkan bidan ke luar negeri. Tetapi kalau melihat program pemerintah sekarang yang mana pendekatan bahwa kami di Indonesia masih sangat banyak butuh bidan, betul-betul perlu bidan. Karena berangkat dari bidan akan lahir suatu manusia yang akan meneruskan generasi bangsa kita. Dan ini memang tidak mudah. Kalaupun nanti pemerintah mengirimkan bidan ke luar negeri ya, dan perlu juga ada peningkatan, katakan peningkatan SDM dengan modal skill, keterampilan yang perlu diasah lagi, yang perlu diberi lagi. Saya berpikir suatu saat pasti bidan-bidan kita bisa ke luar negeri, bisa, tidak mungkin kalah bersaing dengan bidan-bidan dari luar negeri. Saya yakin itu. Saya ada beberapa kasus yang sudah pernah saya terima bahwa ada 3 orang lulusan Poltekkes. Di suasana yang sangat sulit, mereka telepon saya sampai sudah tidak tahu siapa yang telepon, saya tidak nanya namanya. Saya bangga sekali karena dia bilang, Bu, saya mahasiswa Ibu, saya dari Poltekkes, saya berada di tengah hutan, di daerah terpencil di Kalimantan. Saya punya masalah seperti ini, masalah dengan pasien. Dan saya bangga sekali bahwa ada lulusan kita yang mau keluar. Ada yang telepon dari Maluku, ada yang telepon dari Irian.
hanya karena berkonsultasi. Di daerah yang sulit, dia masih tetap membawa nama baik Poltekkes. Dia masih tetap menjadi seorang bidan. Bahwa bidan tidak saja kita tahu di kota, di Jawa. Coba nanti kalau misalnya adik-adik lulus, coba kita berangkat. Silahkan mengabdikan diri dulu untuk target MDGs tadi 2015. MDGs, tetapi peran bidan bagaimana? Justru ini kita bawa nama Poltekkes, panji-panji Poltekkes ini bawa kita keluar pulau. Di sana pasti adik-adik akan ketemu dengan teman-teman kalian yang betul-betul mau mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Yeah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mungkin pada waktu orang tua melepas putri-putrinya atau putra-putranya dalam kebidanan atau kesehatan, pasti orang tua-tua sudah siap dengan prediksi masa depan yang sangat jauh. Ini akan kita bedah setelah ini nanti. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Hidupku indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, harapan ada. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau telah kembali, kan ku kenang di hati saja. Iya, di dalam hukum ekonomi itu memang ada istilah yang namanya break even point. Permintaan dan penawaran itu selalu harus ketemu dalam satu titik. Meskipun dalam bidang kebidanan ini tidak berpikiran profesionalisme fulus ansih, tegese artinya tidak berpikiran masalah material karena sekolah di kebidanan, di kedokteran, di kesehatan itu sebenarnya sudah sangat mulia karena urusan kemanusiaan yang non-profit oriented, artinya tidak masuk sekolah mencari kekayaan lewat itu, tetapi permasalahannya adalah sangat rasional. Kalau adik-adik tadi itu juga berpikiran setelah lulus nanti kemana, bagaimana, di mana, piyembo, dan lain sebagainya ya. Dan tadi oleh beliau, Bu Sondag dan Bu Ika itu sudah diberi gambaran yang begitu sangat manis. Bahkan di dalam kurikulum formal ini ada muatan lokal yang mengarah kepada supaya alumnus-alumnus dari sini ada kemandirian. Minimal ada gambaran setelah ini saya harus bagaimana. Tetapi adik-adik biasanya kalau kita mulai kembali berpikir secara filosofis tentang bidan itu sendiri, pasti semuanya akan lulus dengan ketegaran-ketegaran. Karena dengan filosofis dasar itulah kita akan tahu sebenarnya waktu kita masuk dulu mau bagaimana, kemana, di mana, dan lain sebagainya. Ingat, betapa mulianya Ibu Teresia yang masuk hutan belantara di India sana. India sana penduduknya sangat padat sekali. Ibu Teresia tidak pernah berpikir, pikirannya hanya satu, jasmani jiwa raga saya untuk menolong siapa saja dan apa saja. Bahasanya apa? Siapa saja dan apa saja. Kalau siapa saja pasti mengarah kepada manusia. Bidan sebagai profesi kesehatan yang khusus meneropong wacana kehidupan seorang ibu yang di dalamnya ada rahim, yang rahimnya ada indung telur, yang indung telurnya itu akan melahirkan calon presiden, calon menteri, calon DPR, MPR, calon haji, calon ustadz ya, calon pendeta, calon pastor. Semua calon-calon kehidupan ini ada di rahim ibu.
sangat mulia sekali. Peranan bidan sampai para negarawan-negarawan, politikus-politikus tidak memberi peluang yang mulia terhadap bagaimana mereka akan bekerja dan berprestasi. Ini mungkin para politik-politik, para negarawan, bukan bunda salah mengandung, tapi mungkin bapak salah cetak, begitu ya. Jadi sehingga negara ini negara yang besar, negara yang kaya. Duitnya Indonesia itu banyak. 40% kekayaan dunia itu di Indonesia. Jadi kalau sebagian alokasi anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah dialokasikan untuk kesehatan kepada ibu-ibu dan memberi peluang yang baik kepada adik-adik yang sekolah di kebidanan, saya kira tidak salah. Nah, kita sekarang Bu Sondak, monggo. Terima kasih. Tentu kami dari profesi berharap agar pemerintah membuka diri, pemerintah bisa menerima bidan di masyarakat. Katakan masyarakat sangat membutuhkan bidan. Tidak ada bidan, pasti kematian akan meningkat. Tetapi bagaimana mendistribusikan tenaga-tenaga bidan seperti ini? Mereka yang harus PTT diberi batas waktu, ada keinginan untuk bekerja, ada keinginan untuk mengabdi. Tetapi kembali lagi ada batas waktu sehingga ini menjadikan suatu peluang yang lebih kecil lagi nanti bagi mahasiswa kami. Pada saat mereka lulus, mereka harus kemana? Memang mereka sudah diajari secara entrepreneur bagaimana mereka bisa praktek mandiri, bisa membuka klinik sendiri. Tetapi saya yakin semua jiwa bidan ingin mengabdikan diri untuk masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk pemerintah juga ya Pak ya, jadi harus hati-hati nih ngomongnya Pak. Jadi kalau kami dari institusi pendidikan, yang pertama kalau saya pribadi sih inginnya institusi pendidikan kebidanan yang baru akan didirikan itu betul-betul ditelaah ya Pak ya. Kemudian kalau bisa jangan lagi ada gitu Pak ya, terutama kalau misalnya ada satu peta yang jelas mau kemana alumni-alumni ini akan diarahkan untuk bekerja, itu tidak apa-apa Pak ya. Yang sekarang kami rasakan seperti itu. Kemudian yang sudah berdiri, yang sudah ada, itu mohon pemerintah melalui pelaksana teknisnya mungkin bisa melakukan evaluasi dan pembinaan secara berkala dan adil gitu untuk semuanya. Gitu. Jangan yang instansi-instansi pendidikan yang betul-betul di bawah Kementerian Kesehatan, kami merasakan itu lebih ketat pengawasan dan evaluasinya seperti itu Pak. Kemudian juga mencanangkan satu program untuk kesehatan ibu dan anak itu jangan hanya melihat dari semata-mata dari sisi masyarakat saja, tapi juga petugas kesehatannya. Dalam hal ini saya ke bidannya gitu ya Pak ya, jangan sampai kesejahteraannya jauh dikurangi hanya untuk bukan hanya ya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Tetap harus diperhatikan juga penyedia tenaganya, providernya, tenaga kesehatannya gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan siapa saja sebagai seorang ibu pasti menyadari betapa beratnya kewajiban seorang ibu untuk melahirkan anak-anak bangsa. Tetapi anak-anak bangsa dan ibu-ibu nanti akan selamat sesuai dengan himbauan para dua narasumber Ibu Sondak dan Ibu Eta tadi itu, kalau yang mengatur peraturan kehidupan kenegaraan dan politik ini sadar betapa pentingnya ambek parama arta, mendahulukan mana yang penting. Penting mana dengan kesehatan ibu dan keliaran anak, dengan suatu gedung-gedung yang kelihatannya megah-megah tapi orangnya penyakitan semua. Maaf, cara berpikirnya amburadul, ya, orangnya penyakitan, mencari pekerjaan aja ngantri untuk harus keluar negeri, bahwa di dalam negeri keseimbangan kepentingan
bidan dan masyarakat masih sangat banding terbalik, artinya tidak seimbang sekali. Mengapa ini tidak diambek para maartakan? Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mudah-mudahan wacana hari ini bisa menjadi pemikiran baru siapa saja yang lagi berpikir tentang negara dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu Minggu jam 19 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12. Sudah barang tentu masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa. Matur nuwun. Memandang wajahmu, terlihat senyum manismu begitu, cintaku padamu. Caramu membuatku ragu akan kasih sayangmu begitu, hanya untukku. Ku ingin selalu ada untuk mencintaimu. Ku ingin selalu ada untuk menyayangimu. Takkan pernah tinggalkanmu, takkan pernah tinggalkanmu selamanya.